apabila dilakukan dari D3 sanitasi NIM 18.111.0018. Baiklah, pada pagi ini saya akan memimpin pembicaraan dengan materi pengolahan makanan dan minuman. Saya sendiri itu sebagai leader, Nini Fauziati sebagai co-leader, fasilitator Adina Kairani, Anum Suri Dwenata, Dimas Sulafri, Environmental Center Nurul Fadia, Yona Amelia, Transwal itu Rismayanti, Mira Umaira. Tugas masing-masing itu co-leader sebagai memperkenalkan diri dan memperkenalkan SDM kepada masyarakat. Fasilitator memberikan penyuluhan tentang pengolahan makanan. Kontak recorder melakukan penulisan kesimpulan, penyuluhan dan membuat rancang tindak lanjutan. Environmental Center melakukan hiburan. Transwal melakukan pemetaan di setiap wilayah. Dan kami datang ke sini yaitu untuk belajar tentang kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Tim akan banyak bertanya dan meminta masyarakat untuk hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kedatangan tim bukan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun, melainkan untuk belajar. Baiklah, saya akan memberikan sedikit materi. Pengelolaan makanan rumah tangga berdasarkan sanitasi total berbasis masyarakat, bahwa makanan harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Cara pengelolaan makanan yang baik itu dengan menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Pengelolaan makanan di rumah tangga, walaupun dalam jumlah kecil atau skala rumah tangga, juga harus menerapkan prinsip hygiene sanitasi di setiap rumah tangga tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Dini Fauziati Alifa, saya dari Dinas Kesehatan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu masih semangat tidak? Masih. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu, apakah di sini sudah melakukan pengolahan air minum yang baik dan benar belum? Belum. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu izinkan Dini untuk membantu menjelaskan tentang pengolahan air minum yang benar ya Ibu dan Bapak. Iya. Nah, sebelumnya kita tahu bersama bahwa pengolahan air minum itu dan Ibu semua untuk menerapkan program dari pemerintah tersebut. Tujuannya untuk kita semua loh Bapak dan Ibu, tujuannya agar kita terhindar dari penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu wajib melakukan pengolahan air minum yang baik dan benar di rumah tangganya masing-masing. Nah, di dalam rumah tangga itu ada 3 pengolahan air minum yang baik dan benar. Baik Bapak dan Ibu sudah tahu belum penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan dari pengolahan air minum yang tidak benar? Belum. Nah, salah satunya itu ada diare, kemudian bisa sakit perut, kemudian ada cacingan, bisa jadi, kemudian bisa stunting. Nah, oleh karena itu nggak mungkin dong kita sebagai orang tua menginginkan hal tersebut terjadi pada keluarga kita. Iya, nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, oleh sebab itu Dini akan menjelaskan tentang tata cara pengolahan air minum yang benar. Yang pertama, Wes. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu belum bagaimana cara pengolahan air minum yang benar? Belum. Nah, oleh karena itu, faktor lingkungan, terutama air, yang tidak memenuhi syarat kesehatan itu bisa terjadi karena bakteri, Bapak-bapak dan Ibu. Nah, itu didukung oleh perilaku kita sendiri juga, seperti pembuangan tinja yang sembarangan itu bisa mencemari air, kualitas air. Oh, Yang kedua, begitu. iya Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu perilaku kita yang masih jelek, yang masih suka buang sampah sembarangan ke badan air. Nah, yang ketiga yaitu tidak melakukan pengolahan makanan dan minuman yang benar. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, di sini Dini akan membantu menjelaskan yaitu 3 cara pengolahan air minum di rumah tangga. Yang pertama yaitu ada pengolahan. Contoh dari pengolahan itu adalah filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada klorinasi, yang ketiga ada desinfeksi, yang keempat dengan cara merebus. Nah, merebus ini merupakan cara yang sangat mudah
bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu, bisa kita lakukan semuanya loh. Nah, itu dengan cara merebus air 3-5 menit. Hal tersebut sangat efektif untuk membantu membunuh kuman atau membunuh mikroorganisme yang ada di air. Nah, itu bisa kita lakukan bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Iya. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu tentang penyimpanan pengolahan air minum. Jadi, air yang sudah kita olah itu jangan langsung dibiarkan atau diletakkan di wadah yang sembarangan Bapak dan Ibu. Nah, itu harus memiliki penyimpanan yang benar juga. Nah, salah satu penyimpanan yang benar yaitu wadah yang tertutup. Jangan sampai air yang sudah kita rebus dan seharusnya aman untuk kita konsumsi, kembali lagi terjadi pencemaran seperti masuknya serangga atau hal-hal lain. Yang kedua, usahakan terletak di tempat yang bersih dan aman. Jauhkan dari tungku atau kompor kita memasak tadi. Bisa terjadi misalnya apabila tidak ditutup, nah abu yang buat kita masak itu bisa masuk ke airnya lagi Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa terjadinya pencemaran pada air lagi. Nah, yang ketiga yaitu usahakan air atau tempat air itu memiliki keran atau penutup. Dan selanjutnya yaitu selalu membersihkan wadah tempat penyimpanan air. Nah, pastikan setiap hari itu kita harus membersihkannya ya Bu, agar terhindar dari lembut dan kotoran yang mengendap. Kemudian usahakan bahwa air minum yang kita minum itu sehari langsung habis. Jangan disimpan terlalu lama ya Bapak dan Ibu. Iya. Agar kita semua terhindar dari suatu penyakit dan kita mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk kita bersama ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Iya. Nah, dari apa yang sudah Dini jelaskan, apakah Bapak dan Ibu dapat mengerti? Sudah paham. Nah, oleh karena itu Dini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga apa yang Dini sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Angga Zuri Dinata, berasal dari Prodi Desa Sanitasi. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, jika makanan ini terkontaminasi oleh rambut, apakah Ibu tetap memakannya? Tidak, Bu. Jadi sebaiknya memang tidak dimakan, dikarenakan akan menyebabkan penyakit diare atau mengganggu pencernaan Ibu sendiri. Jadi besoknya kalau ada terkontaminasi oleh rambut, oleh lalat, jadi Ibu tidak bisa untuk memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh penyiraman tersebut. Iya, Bu. Diminum airnya Bu yang diambil dari rumah Ibu tadi. Bagaimana rasa airnya Bu? Enak. Kalau misalkan air tersebut kita masukkan rambut di dalamnya Bu, apakah Ibu mau meminumnya lagi? Tidak. Tidak. Kenapa Bu? Ya, karena udah terkontaminasi. Udah kotor ya. Nah, Ibu, sebaiknya air yang sudah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi lagi, karena itu akan menyebabkan penyakit diare, sakit perut. Jadi caranya gimana supaya kita tidak Sebaiknya air yang Ibu konsumsi dimasak dahulu agar bakteri yang ada di air tersebut hilang dan air tersebut aman untuk dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Lasri dari D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Padang. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana cara mengelola makanan di rumah tangga dengan baik dan benar. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, apa sih akibat jika kita tidak mengelola makanan dengan baik dan benar? Nanti itu akibatnya pasti kita akan mengalami diare dan sakit perut. Ya, selain itu kita bisa juga mengalami penyakit demam, muntah dan sebagainya. Seberapa penting sih bagi ibu-ibu tentang keluarga? Keluarga itu ya segalanya. Caranya bahwa otomatis kita selalu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada setiap anggota keluarga kita maupun itu dari segi makanan yang akan dikonsumsi agar keluarga kita terhindar dari berbagai macam. Itulah perlunya kita untuk mengelola makanan dengan baik agar kita terhindar dari berbagai
kesukaan dari makanan tersebut. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Ibu-ibu sebelum memasak biasanya melakukan apa? Hal yang paling utama? Menyediakan bahan makanan. Oh iya tentu dong ya, sebelum memasak tuh harus kita sediakan dulu bahan makanannya. Tetapi yang pertama itu adalah kita harus menjaga kebersihan. Maupun itu kebersihan dari alat peralatannya, kebersihan dari wadah, kebersihan dari bahan pangan, dan juga kebersihan dari area dapur. Biar belum memasak, dapur ibu-ibu ada bersih atau tidak? Kadang-kadang Wah, kadang-kadang ya. Dapur kita, area dapur kita harus selalu bersih sebelum kita memasak. Takutnya nanti jika kotor, alat yang kotor tersebut bisa terkontaminasi ke dalam bahan makanan yang akan kita masak. Selalu mencuci tangan tidak sebelum memasak? kadang-kadang ya. Tapi sering lupa. Lupa ya, ibu mencuci tangan di mana? Wah, sebenarnya kita dianjurkan mencuci tangan itu pakai sabun dengan air yang mengalir supaya pedang dan tangan kita lebih aman dan bersih. Seharusnya ibu-ibu biasanya menggunakan salinan atau tidak saat memasak? Iya. Ibu ada tidak mencuci atau membersihkan salinan tersebut sebelum digunakan kembali? Nah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Misalnya tuh kalau sempat ya. Ya, pasti kebiasaan ibu-ibu seperti itu ya Bu. Kita tuh harus membersihkan terlebih dahulu. Bayangkan ibu-ibu jika ibu-ibu kemarin menggunakan salinan terus tidak dibersihkan saat penggunaan yang sekarang ini, otomatis bakteri-bakteri yang menempel pada salinan yang kemarin akan menempel pula pada bahan makanan yang akan kita konsumsi pada saat sekarang ini. Melakukan pemisahan tidak antara bahan yang matang dan bahan yang mentah? Ada. Ya, seperti sayuran mungkin ya, sayuran buah-buahan dipisahkan dari bahan mentah seperti daging ayam, ikan, dan sebagainya. Ibu sebelum memasak menggunakan air yang matang atau air yang sudah atau air yang biasa? Air biasa. Air biasa ya, kita sebenarnya lebih baik menggunakan air yang sudah matang karena air tersebut sudah melalui proses pengolahan sehingga meminimalisir bakteri-bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Yang biasanya ibu memasak sampai di mana? Sampai matang. Iya, sampai matang kan. Soalnya jika kita memasak secara sempurna, misalkan nih ibu-ibu memasak daging karena waktu yang kepepet atau waktu yang terdesak, daging tersebut tidak masak secara sempurna, otomatis bakteri-bakteri yang ada di daging tersebut akan kita konsumsi lagi kepada dalam tubuh kita, masuk kita bisa menjadi sakit. Biasanya ibu-ibu menyimpan makanan di mana? Di bawah tudung nasi. Ya di tempat yang kering dan tidak lembab kan. Apa sih menurut ibu-ibu tujuan kita menyimpan makanan pada tempat yang suhunya aman? Apa sih tujuannya? Agar tidak dihingga belalang. Iya betul sekali, karena mikroorganisme akan lebih cepat berkembang pada tempat dan lingkungan yang tepat. Hal tersebut, jika kita menyimpan makanan pada yang aman, kita dapat menghindari dan menjadikan mikroorganisme menjadi berkembang lebih lama, bahkan bisa berhenti. Berarti ibu-ibu di sini sepakat ya kalau kita melakukan perubahan, membiasakan mengolah makanan dengan baik dan benar. Ya, Sepakat ya ibu. Soalnya itu sangat penting agar keluarga kita dan kita sendiri terhindar dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang masuk di sesi bina sasana yang sebelumnya sudah disampaikan materi tentang pengolahan makanan dan minuman. Apakah adik semua sudah paham tentang materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi? Mungkin materinya bisa direview lagi oleh rekan saya yaitu Fiona. Fiona bisa menjelaskan lagi tentang pengertian pengolahan makanan dan minuman. Baiklah, saya Fiona Amelia akan mereview kembali materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dari pengertian dan pengolahan makan dan minuman yang dimaksud dengan pengolahan makan dan minuman tersebut itu praktek yang digunakan oleh setiap makanan dan minuman, baik itu industri yang mengubah suatu tumbuhan atau hewan sebagai bahan baku seperti biji-bijian atau daging dan susu yang menjadi suatu produk pengelolaan yang siap untuk disajikan sebagai makanan dan minuman.
Baiklah, mungkin itu saja review dari materi yang saya sampaikan. Sebelum melakukan kegiatan games, kita mungkin permainannya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Mungkin adanya juga udah pernah main game ini sebelumnya, atau mungkin perlu dicoba dulu atau langsung dimainkan gitu. Maunya langsung apa dicoba dulu. Berarti kita langsung aja memainkan. mainkan boleh. Yaudah, sebelum permainan kita ada terbagi dua tim, yang tim pertama dan tim kedua. Permainannya melempar sendal. Apabila tim satu tidak mengenai tumpukan sendal, maka dilempar lagi oleh anggota dan seterusnya. Apabila tumpukan itu terjatuh ke bawah, maka tim yang lain akan mengejar yang menyusun, tim lain yang akan menyusun, yang lainnya akan mengejar yang mengenai tadi. Apabila tim yang lain mengenai anggota tim lain, maka gugurlah satu. Apabila seterusnya kayak gitu, maka gugurlah mereka satu persatu, dan akhirnya tim yang satu lain, yang akhirnya tim satu menang dan akhirnya selesai. Oke. Terus apa adik-adik semua paham dengan permainan yang baru saya jelaskan? Siap, paham. Baik, sebelum melakukan permainan, mari kita berdoa dulu. Semoga permainan kita lancar untuk kedepannya, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baiklah, berdoa selesai, maka permainan akan kita mulai. Mana bu? Pindah. Kayak tuh kayak kaki tak aja. Iyalah lah. Benar bang. Oke benar bang. Aneh. Mandi. Melakukan permainan, mungkin ada manfaat atau yang berakhirnya permainan tadi berarti yang memenangkan adalah tim satu. Selamat kepada tim satu, beri tepuk tangan. Berarti tahukah ada manfaat dari permainan yang sedang dilaksanakan tadi? Siap. Kalau tahu apa manfaat dari permainan? Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Fiona. menyehatkan badan. Mungkin bisa. Mungkin manfaatnya itu melatih konsentrasi yang pertama, yang kedua melatih kekompakan, dan Melatih kecepatan. kelincahan, ya. Dan selanjutnya mungkin dengan berakhirnya disampaikan manfaat tadi, maka berakhir pula sesi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kondisi daftar ibu, boleh mas? Habis memasak, itu masakannya itu ibu biarkan aja atau tertutup pakai saji atau kayak gini aja? Dibiarkan terus kayak gini aja nak? Kayak gitu aja bu? Iya nak. Berarti nggak ada tutup sama sekali atau dikasih penghalang supaya nggak masuk alat atau apapun? Nggak, emang udah biasa kayak gitu nih. Jadi kalau misalnya ibu kayak memasak
adakah ibu cuci tangan atau pakai air kayak bersihin tangan dulu sebelum mengolah makanan? Kadang-kadang kena makanan. Nah, jadi enggak selalu. Jadi kalau misalnya hidung salenan ada ibu ada punya salenan punya nggak? Jadi kalau salenan itu ada ibu cuci bu sebelum mengolah makanan. Kerja atau motong bawang atau motong sayur kan pakai salenan. Tidak kan sudah dicuci tinggal dipakai nggak di itu nggak cuci dulu. Ya. Jadi ini sumurnya ibu. Oh jadi ini sumur ibu bu? Iya. Ini digunakan untuk sehari-hari bu? Iya. Ini sebagai sumber bagi kami sebagai misalnya mandi ini juga cuci piring pokoknya semuanya ini kebutuhan sehari-hari. Iya. Memakai air di sini bu, sedangkan di sini banyak sampah bu, sedangkan sumurnya terbuka bu. Dan ibu mau mandi di mana bu? Oh jadi ini memang tempatnya memang kotor. Jadi kalau kami mandi bukan di sini pakai pipa, terus pipanya disambung ke sana. Oh, berarti bu otomatis aliran ibu tuh turun ke sumur ibu bu. Iya. Baiklah, itu video dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.